Shalom Bapak Ibu. Bapak-Bapak PKB, atas nama pengurus PKB GPIB Anugerah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan lanjutkan. Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup bersama kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah yang saat ini akan disampaikan oleh Penatua Sedihar Nainggolan. Dia akan beribadah. Jemaat, mari kita berdiri masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas kasih setia yang tidak terhingga, yang selalu kami kaum PKB rasakan. Saat di tempat ini, sesuai jadwal, kembali kami akan melaksanakan ibadah PKB. Biarlah kiranya ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti, kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oh
pelayanan firman, doa mohon bimbingan Roh Kudus, Pembacaan Alkitab Amsal 20 akan dilanjutkan oleh pelayan firman yang akan disampaikan. Shalom, Bapak-bapak persekutuan kaum bapak ibu anugerah, salam sehat buat kita semua. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita buka dulu Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Amsal 20. Amsal 20 ayat 25 sampai 30. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, kalau saat ini Tuhan, kami persekutuan kaum bapa akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuduskan kami, berikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, dan Tuhan mampukan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirman-Mu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Coba Tuhan, mari kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasab. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Persekutuan kaum bapa yang dikasihi Tuhan Kristus. Kitab Amsal atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Masyal. Pada umumnya adalah berisi tentang perumpamaan, kata-kata bijak. Inti daripada Amsal adalah bagaimana menekankan pengertian dan ketaatan akan firman Tuhan. Tujuannya adalah bagaimana mengajarkan kepada umat manusia dengan mendengarkan kesetiaan akan firman Tuhan, maka ia akan mendapatkan berkat dari Allah. Kalau kita lihat kitab Amsal tidak hanya ditulis oleh Raja Salomo, tetapi juga ditulis oleh Hizkia, juga Lemeleu. Bagian perikop kita pada malam hari ini, khususnya di Amsal yang ke-10 sampai Amsal yang ke-22, merupakan tulisan daripada
Raja Salomo. Persekutuan kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita pada malam hari ini, satu ungkapan-ungkapan atau kata-kata bijak yang diberikan kepada kita, yang pada intinya adalah mau menyampaikan ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ketika kita ingin melakukan tindakan-tindakan, ketika kita ingin berperilaku, sebelum kita melakukannya, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu. Ada ungkapan bagi masyarakat saat ini yang sering kita dengar, pikir terlebih dahulu, jangan menyesal di kemudian hari. Di ayat yang ke-25 dengan tegas dikatakan, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Dalam masa ini diingatkan kepada kita, mari kita terlebih dahulu berpikir dengan cermat, mari kita terlebih dahulu memikirkan secara matang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu. Sebaiknya kita pertimbangkan segala konsekuensinya. Apakah yang akan kita lakukan itu akan memberatkan atau mengecewakan orang lain? Apakah yang akan kita lakukan itu justru sangat berat atau bahkan tidak mampu kita untuk mewujudkannya? Kalau ini terjadi, maka kita seperti dikatakan di sini, baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Baru kita menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan ternyata membuat orang lain tidak bahagia. Apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita katakan ternyata menyakitkan bagi orang lain. Oleh karena itu, Amsal mengingatkan kita berpikir terlebih dahulu. Persekutuan kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kadang kita terlalu mudah untuk menyampaikan sesuatu. Kadang kita terlalu mudah untuk berjanji kepada orang lain, atau mungkin kita berjanji kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan itu, kita memikirkan terlebih dahulu segala konsekuensinya. Caranya adalah bagaimana kita memikirkan segala konsekuensinya itu. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan. Ketika kita berhikmat, ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita lakukan. Itulah wujud daripada Amsal mau diingatkan kepada kita pada saat ini, bahwa tidak mudah ketika kita mau berjanji dengan Tuhan. Persekutuan kaum Bapak dikasih Tuhan, sejenak kita harus berpikir, sejenak juga kita harus mengingat bahwa Tuhan memberikan anugerah bagi kita, bahwa Tuhan memberikan hikmat juga bagi kita. Tetapi bagaimana kita harus memakai hikmat itu? Di ayat yang ke-27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Seperti kita ketahui bersama, pelita adalah suatu benda yang berfungsi untuk menerangi. Ketika pelita itu kecil, maka fungsinya menerangi sangat terbatas. Tetapi ketika pelita itu dengan pelita itu yang cukup besar, maka fungsinya juga dapat menerangi
dalam skop yang lebih besar. Pelita ini yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia yang sudah diberikan, roh kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sebaiknya itu kita pergunakan di dalam seluruh implementasi atau seluruh keinginan-keinginan untuk mewujudkan apa yang akan kita mau lakukan. Mari kita melihat dengan roh kita. Mari kita memperhatikan dengan roh kita. Apakah yang akan saya sampaikan? Apakah yang akan saya lakukan dalam hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain? Atau bahkan sebaliknya, apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya lakukan, itu malah justru menyakitkan bagi orang lain. Dengan roh kita, dengan pelita yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, disinilah kita bisa memakai hikmat dari Tuhan dalam seluruh implementasi kehidupan kita hari lepas hari. Kitab Amsal menekankan dalam kehidupan kita ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tujuan daripada Amsal ini mau menekankan kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan persekutuan kaum bapa yang dikasihi Tuhan Kristus, yakin dan percaya ketika kita sudah melakukan, ketika sudah kita menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan berkat-Nya bagi kita. Di ayat 29 dikatakan di sini, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Artinya ketika kita dengan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari dengan taat dan setia mengimplementasikan seluruh kehidupan kita untuk orang lain, ketika apa yang kita lakukan itu adalah membuat kesejukan atau damai sejahtera bagi orang lain, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang masih muda. Dan bagi kita semua, persekutuan kaum bapa dikasihi Tuhan, juga dijanjikan di sini ada keindahan bagi kita, ada keindahan bagi orang tua, ialah uban. Uban melambangkan umur yang panjang. Artinya di sini Tuhan menjanjikan kepada kita dalam berkat-Nya ketika kita taat kepada Tuhan, bahwa Ia akan memberikan umur yang panjang bagi kita. Persekutuan kaum bapa dikasihi oleh Tuhan Kristus, memang ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan ini, mungkin kita harus melakukan pengorbanan dalam hidup ini. Mungkin kita harus berkorban untuk membuat damai sejahtera bagi orang lain. Mungkin kita harus berkorban dari segi waktu, bahkan juga materi, bagi orang-orang lain. Tetapi di ayat ke-30 dengan jelas dikatakan di sana, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan di lubuk hati. Artinya pengorbanan kita yang kita lakukan bagi orang lain, kita sudah terlebih dahulu menerima anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Bahkan kita dipanggil Tuhan dari seluruh dosa, dari seluruh kejahatan yang sudah atau mungkin kita lakukan. Kita diampuni oleh Tuhan Yesus.
persekutuan kaum bapa dikasih Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, mungkin kita dalam aktivitas sehari-hari di kantor, sebagai pemimpin dalam keluarga, mari kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam bertindak, berbicara dengan penuh hikmah, dalam melakukan sesuatu dengan penuh kasih setia dari Tuhan, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan yang paling kecil kehadiran kita dalam rumah tangga kita boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh menjadi orang yang bijak dalam hidup ini, bahkan dalam setiap perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus Pelkat PKB GBB Anugerah Bekasi. Tuhan, kami mohon padamu, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan dalam menjalankan organisasi Pelkat PKB GBB Anugerah Bekasi. Berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka dan aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Untuk seluruh anggota PKB, Tuhan sertai mereka dalam seluruh kehidupan, Tuhan sertai mereka dalam setiap aktivitas, usaha, dan juga pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh perangkat pelayan jemaat anugerah ini, pendeta, penatua diaken, pengurus penam Pelkat, karyawan kantor. Biarlah semua boleh bersatu hati untuk melakukan berbagai kegiatan dan pelayanan jemaat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan pemerintahan negara Indonesia, aparat negara, petugas kesehatan, bahkan seluruh unsur pemerintahan. Berberkati dalam seluruh pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dalam sukacita dari Tuhan untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat anugerah Bekasi. Biar Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesan 379. Bapa di sorga, kami hadir pada ibadah ini. Pada ibadah ini juga kami mempersembahkan sebagian yang kami punya. Biarlah kiranya dari yang sedikit ini kami berikan untuk gereja dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih karena semuanya yang ada pada kami sesungguhnya adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada mungkin pengumuman dari pemusya? Tidak. Ya. Ada. Termasuk keputusan dia. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 549. Serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari saat ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih kepada persekutuan kaum Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam